Selamat datang di Lesehan Opini, program terbaru dari Cuap Dikap. Iya, teman-teman. Biasanya saya bicara soal bahasa Spanyol, bicara soal kopi, soal pot kongsi, pengolahan sampah. Tiba-tiba teman saya, Babeh Iyo, minta tolong supaya eh, buat prolog singkat tentang Paus yang baru, Paus Leo ke-14. Saya itu antara awalnya saya mau menolak, tapi wah ini nggak bisa. Tidak punya keberanian untuk menolak karena baru saja saya mendengarkan diskusi beberapa teman-teman dari Protestan itu membahas tentang Paus Leo ke-14. Terus bagaimana saya bisa menolak gitu? Apalagi yang meminta Babehio. Jadi saya bilang tunggu dulu bro, saya harus siapkan dulu bahannya karena eh, tidak terbiasa membahas secara dalam ya, singkat-singkat saja tahu, tapi kalau harus membahasnya untuk ditayangkan di YouTube, apalagi di sebuah program yang diasuh oleh Pak Beyo, Lesehan Opini nama programnya, harus persiapkan dulu. Sekalipun sebelumnya sudah banyak apa bacaan, tapi kan tidak dibaca untuk mempersiapkan sesuatu. Nah, ada beberapa hal yang menarik menurut saya di balik terpilihnya Paus Leo ke-14. Yang pertama adalah ada cerita menarik ketika dia usia 6 tahun, dia berjalan dengan saudaranya, dia kan tiga bersaudara laki-laki ya, dan dia yang paling kecil, dia waktu itu usia 6 tahun dan berjalan dengan saudaranya yang usia 7 tahun. Nah, seorang ibu tiba-tiba mengatakan, kamu akan menjadi paus pertama dari Amerika Serikat. Itu pada usia ketika dia 6 tahun dan ibu itu mengatakan begitu saja tanpa terucap begitu saja dan terbukti bahwa beliau menjadi paus pertama dari Amerika Serikat. Sekalipun banyak yang mengatakan ini paus kedua dari Amerika, iya, tapi dari Amerika Serikat yang pertama, gitu ya. Nah, yang kedua yang menarik menurut saya adalah beliau ini kan dari Chicago ya, lahir di Chicago, tapi sempat menjadi misionaris di Peru, sehingga dia punya dua kewarganegaraan, satu warga negara Amerika Serikat dan juga warga negara Peru. Itu menarik jadinya kan, jadi apa namanya sense eh, pengalaman misionernya itu sangat kental gitu. Nah, ketika proses konklav tanggal 6 sebelum konklav itu tanggal 6 Mei itu ada simulasi pemilihan paus yang dilakukan oleh sebuah sekolah anak SD, sebuah sekolah Katolik di Chicago. Ini menarik gitu. Nah, saat mereka pemilihan tanggal 6 itu pada putaran ketiga orang yang terpilih itu kan biasanya sesudah dipilih, terpilih, dia akan memilih mencari nama kepausannya kan ya. Seperti eh, seperti paus kita sekarang, dia memilih namanya Paus Leo ke-14. Nah, dalam simulasi itu, si anak yang terpilih itu menjadi paus, memilih nama pausnya Agustin, Agustinus, Agustinus. Kebetulan sekali. Mungkin itu tanda-tanda alam ya, tanda-tanda dari langit gitu ya. Paus Leo ke-14 ini berasal dari ordo atau tarekat Agustinus. Bahkan dia mengatakan sendiri, saya putra Agustinus. Maksudnya saya pengikutnya Agustinus gitu. Jadi dua hal yang apa ya? eh, Sesuatu yang sepertinya sudah ditakdirkan, sesuatu yang sudah dipilih gitu. Itu yang cerita eh, kedua yang menarik. Sementara yang banyak dibahas orang adalah bahwa beliau ini adalah akan menjadi penerusnya Paus Fransiskus yang pernah datang ke Indonesia, kebetulan, sangat kebetulan. Jadi Babeh
Iyo, saya berterima kasih Anda memberikan kesempatan ini pada saya. Kebetulan saya bertemu dengan Paus Fransiskus pada tanggal 4 September dan saya bersalaman dan kami bicara sedikit dalam bahasa Spanyol. Sebuah acara yang sangat spesial di mana tidak ada wartawan waktu itu, sehingga tidak ada kamera juga yang saya siapkan gitu, karena itu pertemuan eh, yang sangat spesial ya, untuk tidak memakai kata yang lain, sangat spesial. Jadi tidak sempat, bahkan tidak sempat mengambil foto. Itu kan kita melihat sosok yang bagi kami orang Katolik, beliau adalah wakil Kristus di dunia. Jangan melihat dia itu seperti bertemu dia, apalagi suasananya sesudah pembuatan film yang suasananya sedikit kan magis gitu ya kan. Ruangan itu dibuat hitam semua, kemudian ada asap-asap gitu. Suasana desa yang gimana gitu ya. Jadi masih saya bertemu dan kami bicara dalam bahasa. Kebetulan saya diminta untuk menjadi dalam film itu karena pembuatan film jadi penerjemah, sekalipun beliau itu tidak berbicara dalam bahasa Spanyol sejatinya, tapi saya hanya baca teks ya, sudah diberikan oleh sutradara. Semoga suatu saat teman-teman bisa melihat filmnya. Saya sendiri tidak muncul dalam film itu, tidak muncul. Saya hanya pembisik saja istilahnya gitu ya. Jadi eh, kita semua yakin eh, bahwa Paus Leo akan melanjutkan legasi yang sudah dibangun oleh Paus Fransiskus. Mengapa dia terpilih dengan cepat? Ya. Karena para kardinal yang punya hak pemilih itu yakin betul bahwa sosok ini akan melanjutkan. Karena semua kita, para kardinal, semua umat Katolik seluruh dunia ingin akan lahir, akan eh, apa yang sudah dilakukan eh, oleh oleh Paus Fransiskus, spirit yang sudah dia perlihatkan, ketekunan dia dalam pastoralnya itu dilanjutkan oleh paus berikutnya. Dan Paus Leo pada tahun 2003 diangkat kardinal oleh Paus Fransiskus. Jadi betul-betul penerus daripada Paus Fransiskus. Saya yakin dia akan tetap bicara soal lingkungan hidup, Laudato Si, ya. Yakin juga akan membahas tentang imigran, melanjutkan ensiklik Fratelli Tutti, dan juga akan tetap merangkul kaum terpinggirkan. Pasti saya yakin. Karena para kardinal memilih itu supaya dia bisa melanjutkan apa yang sudah digariskan oleh Paus Fransiskus. Tentu saja dialog antar agama sangat kental. Saya yakin sangat kental. Dan ini yang penting bagi kita di Indonesia. Ya. Kalau kita ingat hari-hari terakhir, ya menit-menit terakhir, jam-jam terakhirnya Paus Fransiskus, dia sempat eh, apa namanya mengeluhkan gitu ya, mengeluhkan bagaimana bom di Gaza itu membunuh anak-anak kecil. Bambini, dia selalu mengingatkan itu bagaimana dia tidak susah bagi dia mencerna bahwa anak-anak kecil itu menderita karena perang. Nah, perdamaian kan, kuncinya lah perdamaian. Itulah yang diharapkan oleh Fransiskus, Paus Fransiskus. Dan menariknya, kalimat pertama yang disampaikan oleh Paus Leo ke-14 ketika namanya disebut di San Peter dan dia muncul di jendela itu, dia mengatakan dalam bahasa Itali, La pace sia con tutti voi. La pace sia La pace sia con tutti voi, dalam bahasa Itali, yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kurang lebih damai besertamu atau damai beserta kalian semua. Jadi bukan kamu orang per orang, bukan satu orang, bukan sekelompok orang, tapi semua. Damai itu tidak hanya kepada manusia, tapi kepada alam. Damai itu kan damai kuberikan padamu, itu kan bahasanya Tuhan Yesus. Dan dia adalah Petrusnya Tuhan Yesus yang akan melanjutkan evangelisasi, yang akan melanjutkan kabar gembira untuk dunia ini. Jadi kita sangat yakin, saya pribadi sangat yakin bahwa uh, Paus Leo ke-14 akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Paus Fransiskus. Nah, ada yang terakhir yang
yang yang menarik sebetulnya dibahas, mengapa beliau memilih nama Paus Leo ke-14. Saya tidak akan mengarang, saya akan membacakan terjemahan dari pidato beliau, mengapa dia memilih nama itu. Pidatonya dalam bahasa Italia, tapi saya coba terjemahkan, Google Translate-kan dengan sedikit editing dalam bahasa Indonesia. Saya akan baca langsung saja. Alasan saya memilih nama Leo ke-14 tentu ada berbagai alasan. Tetapi terutama karena Paus Leo ke-13 dalam ensiklik bersejarahnya, Rerum Novarum, membahas tentang masalah sosial selama revolusi industri pertama. Nah, pada zaman sekarang, gereja akan tetap menawarkan kepada setiap orang ajaran sosialnya sebagai tanggapan terhadap revolusi industri lainnya, dan terhadap perkembangan artificial intelligence yang menimbulkan tantangan baru bagi martabat manusia, bagi keadilan, bagi dunia kerja. Jadi salah satu yang akan menjadi ciri dari Paus Leo ke-14 adalah menanggapi tantangan artificial intelligence. Terima kasih. Babe Tio, eh, Babe Tio, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Semoga program yang Anda asuh, Lesehan Opini, bisa berkembang dan selalu ada tema-tema menarik. Sekali lagi, Babe Tio, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih.